Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak jamaah yang diberkahi Allah SWT, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang dalam Al-Quran disebutkan la tuhsuha, artinya tidak bisa dihitung satu demi satu karena demikian banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang atau kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Uswatun Hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah tetap istiqomah melaksanakan kegiatan agama Islam sampai dengan akhir zaman nanti. Pagi ini kita akan bahas mengenai masalah subhat atau masalah yang samar-samar. Hal ini tertulis dalam hadis arba'in nomor 6 yang ditulis oleh Imam Nawawi, bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berhati-hati dalam masalah subhat ini atau masalah yang samar-samar. Dan dalam hadis ini juga untuk Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga hati kita. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai mereka, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat masalah subhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa menghindarkan diri dari masalah subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam masalah subhat, maka ia bisa terjatuh pada masalah haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2051 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1599. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-6 atau hadis arba'in ini menjelaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya itu terdapat perkara-perkara yang subhat atau yang masih samar, yang tentunya tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menjauhi perkara subhat demi menjaga agama dan kehormatan diri, karena terjatuh ke dalamnya bisa mengarah pada perbuatan yang haram. Isi dan makna hadisnya disampaikan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Allah telah menetapkan hal-hal yang haram dan yang halal secara terang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dalam hal haram misalnya itu adanya riba, ketika ada orang yang mencuri, atau yang jelas lagi adalah memakan daging babi. Nah, perkara subhat ini adalah perkara yang tidak jelas atau samar antara halal atau haramnya, dan seringkali
tidak diketahui oleh banyak orang karena begitu samarnya masalah halal dan haram ini. Jamaah salat subuh yang Allah SWT, menjauhi perkara subhat adalah tindakan menjaga agama dan kehormatan. Ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti penggembala yang menjaga agar ternaknya tidak sampai masuk ke area terlarang milik seorang raja. Seseorang yang terjerumus ke dalam perkara subhat itu tentunya berisiko jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Perkara subhat dapat menjadi jalan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dilarang oleh Allah SWT maupun oleh Rasulullah SAW. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini juga itu menekankan betapa pentingnya hati ini atau qalbu. Jika hatinya baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Jika hatinya rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Nah, inilah yang disebut dengan hati atau dalam bahasa kita adalah kalbu. Nah, contoh penerapannya, contoh sobat itu ketika seseorang yang tidak yakin apakah daging yang ia beli dari pasar halal atau tidak, sebaiknya ia tidak membelinya daripada ragu dan takut memakan yang haram. Jadi tergantung dari kita yang masing-masing. Ketika kita ragu terhadap daging yang kita beli itu cara penyembelihannya atau cara pengelolaannya itu dengan hal-hal yang meragukan, kalau bersifat haram, maka lebih baik kita tidak membeli karena kita menjaga atau sifatnya berhati-hati. Contoh lainnya, ketika seseorang yang ragu-ragu dalam menjalankan suatu bisnis yang tidak jelas batasan syariatnya, maka daripada terjerumus pada praktek-praktek yang haram, lebih baik ia menjauhinya dan mencari bisnis lain yang jelas kehalalannya. Nah, sekarang ini banyak bisnis-bisnis yang sifatnya rancu, ya. Apakah ini berbisnis dengan syariat, memenuhi ketentuan-ketentuan yang Allah SWT tentukan, atau di dalamnya ada hal-hal yang bersifat ragu-ragu, misalnya tercampur dengan barang yang riba. Contoh bisnis yang banyak dilakukan model bisnis yang sekarang ini, misalnya ketika seseorang membuka bisnis kemudian dia mengambil pinjaman dari online atau apa sekarang ini namanya pinjol, ya, pinjol itu bisnisnya udah tercampur dengan hal niatnya baik, tapi ketika dicampuri oleh modal atau usahanya, investasinya didapat dari barang yang haram, maka bisnisnya itu menjadi haram. Nah, ini kita misalnya mau ikut bergabung dengan bisnis tersebut, maka hendaklah, karena kita ragu-ragu terhadap bisnis seperti itu, hendaklah kita tinggalkan bisnis seperti itu. Nah, kandungan hadisnya yang pertama, di dalam hadis ini hukum itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan, yaitu dengan perkara-perkara yang halal. Ada perkara-perkara yang jelas dilarang, dan itu ada batasnya larangan itu sehingga masuk menjadi keharaman. Dan tentunya ada perkara-perkara yang subhat atau hamar, yakni tidak jelas antara halal dan haramnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu, baik itu aktivitas atau muamalah, itu dibagi menjadi 3 hukum, yaitu yang pertama jelas-jelas diperbolehkan, seperti misalnya kita makan yang halalan thayyiban, halal dan baik. Makanan yang halal dan thayyiban itu ukurannya dari segi agama dan kehalalannya, dari segi kebaikannya adalah tergantung dari tubuh kita. Katakanlah misalnya kita
adalah penderita diabetes atau kita penderita gula, ya, maka hindari makanan-makanan yang sifat memicu kenaikan gula. Misalnya kita makan gorengan, misalnya, atau minum minuman yang mengandung gula, misalnya seperti sekarang ini ada minuman-minuman yang yang dijual boba-boba, es teh manis Solo atau apalah namanya, yang semua itu memicu pada kenaikan kadar gulanya. Ini kita sudah memasuki tidak thayyib, makanan itu tidak thayyib, ya. Jadi jelas-jelas diperbolehkan makanannya itu yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Halal saja tidak cukup, tapi ketika makanan itu tidak baik bagi tubuh kita, maka kita hindari. Ya. Misalnya kita makan buah-buahan, banyak buah-buahan yang memicu kepada tubuh kita. Wallahu alam, saya melihatnya dari segi kandungan buah-buahan. Misalnya ketika buah-buahan itu mengandung zat-zat tertentu yang memicu kepada tubuh kita, maka kita hendaknya hindari. Atau kehalalannya, misalnya kita punya binatang ternak untuk disembelih sendiri. Nah, misalnya bermuamalah ketika kita berniat untuk menikah, kemudian kita memakai pakaian yang tidak diharamkan, atau berbicara atau berjalan-jalan atau jual beli lain-lainnya yang semuanya sudah jelas kehalalannya. Yang kedua, kandungan hadis ini bahwa jelas-jelas dilarang, seperti contohnya kita di dalam Al-Quran disebutkan hurimat alaikumul maitatu adamu walahmul khinzir. Hendaklah kita dilarang untuk memakai bangkai, makan bangkai, makan darah, makan daging babi, menikah dengan perempuan yang diharapkan untuk dinikahi, melakukan riba, judi, mencuri, mengadu domba, atau minum khamar, misalnya. Itu adalah jelas-jelas dilarang. Nah, dalam hal misalnya kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Yang ketiga, yang hukumnya subhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama itu bisa mengetahui hal ini melalui berbagai dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada ijma, maka dapat dilakukan dengan beristihad. Beristihad itu artinya meneguhkan diri untuk melakukan suatu keteguhan agar dia bisa menentukan, para ulama itu menentukan mengenai kehalalan atau keharaman dari apa yang dia lakukan. Itu dengan cara apa? Beristihad. Meskipun demikian, tentunya jalan terbaik adalah meninggalkan perkara-perkara yang subhat atau yang masih sama. Seperti misalnya bagi seseorang itu tidak bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba. Seperti tadi yang saya kemukakan, ketika orang melakukan usaha tetapi usahanya itu dicampuri dengan modal dari pinjaman yang sifatnya ribawi, maka itu harus ditinggalkan. Adapun perkara-perkara yang dilakukan disebabkan bisikan-bisikan setan, maka hal itu adalah perkara subhat yang perlu ditinggalkan sama sekali. Misalnya seseorang yang tidak mau menikah karena khawatir bahwa yang menjadi istrinya itu adalah adiknya sendiri yang sudah lama tidak bertemu. Ini kasus di mana ketika seseorang, sebuah rumah tangga di mana dalam keadaan rumah tangganya itu terjadi perceraian di mana anak-anaknya menjadi dipelihara oleh orang lain atau dirawat oleh orang lain. Nah, ketika si pemuda itu tadi hendak beristri dan dia khawatir
bahwa istrinya adalah adiknya sendiri, maka hal itu adalah menimbulkan kesubhatan atau kesamaran. Atau misalnya ketika bermuamalah dia tidak mau menggunakan air di tengah-tengah tempat terbuka karena dikhawatirkan mengandung benda-benda yang najis yang mengganggu kesucian dari air itu sendiri. Artinya ada keraguan di dalam dirinya untuk tidak menggunakan air walaupun jumlahnya besar atau banyak. Nah, sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya dan menjelaskan di dalamnya untuk umatnya tentang halal dan haram yang mereka butuhkan. Misalnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatunya. Ini tercantum di dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 89. Mujahid dan lain-lain berkata, maksud ayat tersebut adalah menjelaskan hal-hal yang diperintahkan kepada kalian semua, juga hal-hal yang dilarang di dalamnya. Itu Al-Quran yang tercantum dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 89. Jadi Al-Quran ini adalah untuk menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan yang halal dan menjelaskan pula yang haram. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat An-Nisa yang disebutkan di dalam An-Nisa ayat 176 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yubayyinallahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu menerangkan hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada berbagai macam subhat, diantaranya pendapat dari Ibnu Munzir yang membagi subhat menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang haram namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan uang yang halal. Misalnya ada 2 ekor kambing, salah satunya disembelih oleh orang kafir, namun tidak jelas kambing yang mana yang disembelih oleh orang kafir tersebut. Dalam hal ini tidak diperbolehkan memakan daging tersebut kecuali jika benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih orang kafir dan mana kambing yang disembelih oleh orang mukmin. Jadi contohnya yang disebutkan oleh Imam Munzir itu ketika kita disuguhin 2 ekor kambing, daging kambing yang dimasak, yang diantaranya disembelih oleh orang kafir, karena syarat penyembelihan adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang ternak itu haram hukumnya, ya. Ketika dia walaupun itu dimasak dengan baik dan mengandung selera bagi siapa yang akan memakannya. Karena kambing yang disembelih oleh orang kafir ya tidak menyebutkan dengan nama Allah. Itu menjadi alasan bagi kita untuk selalu berhati-hati di dalam hal makan kita sendiri. Yang kedua, kebalikannya, yakni sesuatu yang halal namun kemudian timbul keraguan. Nah, contohnya seorang istri, ia ketika hendak bercampur dengan suaminya, setelah mereka berantem, bersih tegang, kemudian boleh jadi suaminya mengatakan sesuatu, sedangkan istrinya ragu apakah ia sudah dicerai atau belum. Itu menjadi keraguan seperti itulah yang dilarang atau dihindari atau tidak dilakukan. Itu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan subhat. Atau ketika seseorang yang habis berwudu
merasa ragu apakah dengan wudunya sudah batal atau belum. Kan ada hal-hal yang membatalkan wudu, misalnya keluarnya sesuatu dari depan maupun dari belakang kita, yaitu dari kubul dan dubur. Itu biasanya kita ragu-ragu. Lebih baik kita berwudu kembali supaya apa? Supaya kita bisa menghilangkan keraguan-raguan itu tadi. Ini banyak terjadi pada usia-usia yang sudah sepuh nih. Biasanya ya orang-orang yang sepuh ini suka menahan kentutnya. Ini kentut itu salah satu pembatal dari wudu. Nah, kalau wudunya sudah batal, berarti dia sholatnya juga tidak sah, karena salah satu syarat dari sholat adalah terhindar dari sesuatu yang membatalkan dari sholatnya, yaitu wudu. Wudu itu salah satu syarat bagi seseorang untuk sholat, ya. Jadi ketika kita ragu-ragu bahwa sholat kita itu sudah wudu kita itu sudah batal atau belum, maka lebih baik kita wudu supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang subhat. Yang ketiga adalah sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam masalah ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya. Rasulullah SAW tidak memakan kurma yang sedekah, karena Rasulullah sudah ditetapkan bahwa Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, ya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk rumah, aku mendapati kurma di atas tikarku, aku ambil untuk aku makan. Akan tetapi aku membatalkannya karena takut kurma itu berasal dari sedekah. Nah, ini disebutkan dalam syarah Arba'in di dalam kitab Al-Wafi. Nah, jemaah sholat subuh yang dimaksud Allah Ta'ala, di dalam hadis tadi ada yang disebutkan mutasyabihat. Dalam riwayat lain adalah mengenai subhat, adalah jamak dari kata mutasyabih, yaitu sesuatu yang muskil atau sesuatu yang tidak jelas tentang halal dan haramnya. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, ia berkata tidak jelas tentang halal dan haramnya, karena itu kebanyakan manusia tidak tahu hukumnya. Adapun ulama mengetahui hukumnya dengan nas atau dalil, yaitu dari qiyas, dari ijma, dan selain itu. Apabila dia ragu tentang sesuatu antara halal dan haram, sedangkan dalil dan ijma tidak ada, maka seorang mujtahid itu diperbolehkan untuk beristihad. Lalu ia menggabungkannya kepada salah satu dari keduanya, antara halal dan haram, tentunya dengan dalil-dalil yang syar'i. Tapi syarat untuk menjadi mujtahid itu bukan orang biasa. Artinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga seorang mujtahid itu bisa beristihad atau bisa menentukan hukumnya. Jadi mungkin orang-orang biasa belum boleh untuk beristihad karena kemampuannya untuk beristihad itu harus paling tidak mengetahui Al-Quran secara hafal dan mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, begitu juga hadis-hadis yang menopang mengenai keistihadannya dia. Jadi ketika dalil-dalil syar'inya sudah diketahui, dia boleh beristihad untuk menentukan benda-benda atau muamalah-muamalah itu sifatnya halal atau haram. Nah, jemaah sholat yang dimaksud Allah Ta'ala, tentang subhat ini Imam Ahmad memberi penafsiran bahwa subhat itu ialah posisi di antara halal murni dan haram murni. Imam Ahmad berkata, barang siapa menjauhi subhat, maka ia telah mencari kebersihan
dari celaan syar'i dan tuduhan bagi agamanya. Jadi orang yang teguh memegang mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu, sehingga Imam Ahmad bisa menentukan orang yang bisa menjauhi subhat, maka ia telah mencari kebersihan, artinya bersih dari sifat ragu-ragu. Dia bisa menentukan bahwa hal itu sebetulnya haram maupun dengan halal. Terkadang subhat itu ditafsirkan oleh Imam Ahmad dengan pengertian bercampurnya antara yang halal dengan yang haram. Ketika ada percampuran antara benda yang halal dan benda yang haram, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa itu adalah perkara-perkara yang subhat. Yang halalnya sedikit maupun yang haramnya sedikit sama saja bagi Imam Ahmad, karena itu menimbulkan perkara-perkara yang subhat. Termasuk dalam masalah yang ini adalah berinteraksi dengan orang yang hartanya campur aduk antara halal dengan haram. Jika sebagian besar hartanya haram, Imam Ahmad berkata orang muslim wajib menjauhi harta orang tersebut, kecuali jika hartanya yang haram itu sedikit atau tidak diketahui oleh orang yang melakukan kesepakatan dengan orang itu. Jadi orang yang tidak mengetahui halal dan haram orang yang akan dijadiin bareng gitu, untuk berinvestasi bersama atau berusaha bersama, maka menurut Imam Ahmad bolehnya untuk bergabung dengan orang tersebut. Para sahabat tentunya berbeda pendapat apakah harta orang tersebut makruh ataukah haram. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jika sebagian besar harta orang tersebut halal, maka seorang muslim boleh berinteraksi dengannya dan makan hartanya. Karena Al-Haris pernah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang berkata tentang hadiah dari penguasa. Hadiah-hadiah tersebut tidak ada masalah. Apa yang diberikan kepada kalian dari yang halal itu lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada kalian dari yang haram. Nabi dan para sahabat berinteraksi atau bermuamalah dengan orang-orang musyrikin dan ahli kitab. Padahal beliau Rasulullah SAW dan mereka para sahabat tahu bahwa orang-orang musyrikin dari ahli kitab tidak menjauhi seluruh hal-hal yang haram ini. Nah, ini dijadikan patokan bagi kita tentang bolehnya kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan ahli kitab. Nah, jika sesuatu tidak jelas, sesuatu tersebut adalah subhat, dan sikap wara atau kehati-hatian dari kita ialah dengan cara apa? Dengan cara meninggalkannya, meninggalkan perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang belum tahu apakah itu sifatnya halal atau haram. Jadi menjaga wara, menjaga kehati-hatian itu lebih penting bagi kita untuk supaya selamat di dalam hal kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sufyan berkata, itu tidak membuatku kagum, namun yang lebih membuatku kagum ialah meninggalkan sesuatu yang subhat, sesuatu yang sifatnya samar-samar. Allahu alam ya. Ini kesimpulannya, maka mari kita jauhi perkara-perkara subhat demi menjaga diri dan dari perkara yang haram sebagai sikap wara atau kehati-hatian kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjauhi perkara subhat demi menjaga agama dan kehormatan diri kita masing-masing. Karena terjatuh ke dalam subhat itu bisa mengarah pada perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya haram.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini sebagai bahan perenungan kita. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara syubhat agar kita paling tidak mempunyai sikap wara, sikap kehati-hatian untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan yang telah digariskan oleh Al-Quran maupun dari bimbingan Rasulullah SAW. Hidayah taufik wal hidayah wa akum minkum. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi